Oke, selamat sore, selamat datang kembali di podcast Langit di Ponegoro. Kali ini LBH Jakarta berupaya untuk memproduksi kembali serial Langit di Ponegoro yang telah sekian lama terhenti dengan topik pada sore hari ini adalah pentingnya peran advokat dalam revisi RKUHP atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, di tengah-tengah kita sudah hadir beberapa narasumber. Mungkin yang pertama ada Mas Irianto Subiakto selaku Kepala Bidang PKPA DPN Pradi. Selamat sore, Mas. Sore. Kemudian yang kedua ada Mbak Iftita Sari, peneliti ICJR. Selamat sore, Mbak. Halo, selamat sore, Mas. Oke, kemudian yang terakhir ada Mas Fadil Alfatan. Beliau merupakan pengacara publik pada LBH Jakarta. Selamat sore. Dan saya sendiri, izin memperkenalkan diri, saya Ali Fauzi Nurwidyastomo selaku pengacara publik LBH Jakarta. Oke, mungkin karena topiknya tadi saya sudah sebutkan, mungkin dalam diskusi yang akan kita bangun lebih interseksi pun tidak apa-apa seperti itu. Jadi selama itu berkaitan dengan RKUHP, kita masih bisa diskusikan isunya seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan pertama akan saya alamatkan sendiri kepada LBH Jakarta ya, yang dalam kesehariannya melakukan kerja-kerja pemberian bantuan hukum, tentunya juga memiliki intensitas terhadap isu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mungkin Mas Fadil sendiri selama menjadi pengacara publik di LBH Jakarta, apa sih yang ditemukan kendala, hambatan PBH gitu, pemberi bantuan hukum dalam kesehariannya? Ya, makasih Mas Alif. Senang bisa bergabung ya dalam diskusi ini. Ini kan produk yang sudah lama sebenarnya dari LBH Jakarta ya, tapi kemudian kita produksi kembali gitu. Dan temanya juga tema yang cukup berat ya dan tidak populer gitu, tapi kita punya kaitan secara langsung maupun tidak langsung gitu ya dengan tema ini gitu. Bukan hanya advokat, bukan hanya para pemberi bantuan hukum gitu ya, masyarakat luas gitu ya. Mungkin kita atau saudara-saudara kita pernah sedikitnya punya bersinggungan gitu ya dengan persoalan hukum ya, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara pidana gitu ya. Nah, LBH Jakarta sendiri sebenarnya juga bersama-sama koalisi masyarakat sipil ya, itu mungkin sudah dari generasi ke generasi ya melakukan advokasi terkait dengan pembaharuan KUHP gitu. Dan memang salah satu dalam tanda petik dalil kita untuk mendesak atau mendorong adanya perubahan KUHP itu adalah refleksi advokasi yang kita lakukan sehari-hari ya. Dan temuan-temuannya sebenarnya kurang lebih sama dengan teman-teman jaringan masyarakat sipil, dengan misalnya dengan Pradi yang teman-teman advokat sehari-hari jalani, dengan teman-teman ICJR yang bergelut di isu sistem peradilan pidana gitu ya. Kita menemukan banyak hal. Yang pertama adalah karena KUHP itu adalah salah satu wataknya itu watak represif negara, artinya bentuk kehadiran negara untuk kemudian memenuhi hak orang-orang yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana, itu harusnya dilakukan dalam bentuk pemenuhan hak tersangka atau terdakwa gitu ya. Nah, kita memang alami pemenuhan hak tersangka atau terdakwa itu pemenuhannya bukan pemenuhan yang secara otomatis ada gitu ya, bukan hak yang sifatnya asasi gitu, yang dari sononya ada gitu. Tapi dalam kesehariannya kita temukan ya kita dorong dulu, kita ributin dulu dalam tanda petik, atau kita desak dulu baru pemenuhan sebagaimana dijamin itu kemudian diberikan. Misalnya dalam pengalaman LBH Jakarta bersama dengan koalisi taktis atau koalisi strategis yang sering mendampingi beberapa aksi demonstrasi ya dengan tim advokasi untuk demokrasi gitu. Kita seringkali mendapatkan hambatan dalam pemberian bantuan hukum gitu. Akses-akses yang harusnya diterima oleh orang-orang yang ditangkap hanya karena menyampaikan pendapat, hanya karena ikut aksi unjuk rasa, tapi kemudian kita yang diberikan mandat, dalam hal ini diberikan kuasa untuk mendampingi, itu tidak diberikan oleh polisi gitu dalam beberapa aksi. Misalnya aksi
reformasi di korupsi, penolakan RKUHP maupun revisi Undang-Undang KPK, kemudian aksi penolakan Omnibus Law yang ditangkap ada ribuan atau bahkan ratusan gitu, dan kita tidak diberikan akses yang memadai untuk melakukan pendampingan. Jadi kita temui banyak hal ya, khususnya secara umum adalah hak seorang tersangka atau hak seorang terdakwa itu tidak otomatis diberikan, tapi itu didorong, dan ini menjadi persoalan yang sangat cukup krusial bagi kami gitu ya. Kemudian memang sebenarnya persoalannya banyak ya, tapi kita mungkin bisa tarik secara umum dulu, secara makro gitu. Kemudian yang kita temui adalah LBH Jakarta seringkali menangani, mungkin dari zaman dulu Bang Iranto ya, kita seringkali menangani kasus-kasus salah tangkap yang di dalamnya syarat akan tindak tanduk penyiksaan gitu ya, yang mana kalau kita lihat KUHP itu jaminan-jaminan bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk tidak diberikan tekanan, untuk tidak diintimidasi, untuk tidak mendapat kekerasan dalam segala tahapan proses pemeriksaan, itu kan dijamin. Tapi kemudian pada praktiknya hal-hal itu terjadi gitu ya, penyiksaan sebagai upaya untuk mendorong atau memaksa seseorang agar memberikan keterangan itu seringkali terjadi, dan memang itu salah satu gejala ya dari penumpukan wewenang gitu dalam satu institusi tanpa adanya akuntabilitas yang jelas gitu. Jadi problem yang kedua yang kami tangkap ya, KUHP ini memang memuat adanya larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang disebut sebagai tindakan yang tidak manusiawi ya, atau praktik-praktik penyiksaan, tapi konsekuensi dari tindakan tersebut itu tidak dimuat dengan jelas gitu. Tidak ada mekanisme akuntabilitas baik secara internal, pengawasan dan akuntabilitas ya baik secara internal maupun eksternal itu tidak berjalan dengan baik gitu. Kemudian mungkin yang ketiga yang kami alami ya perkembangan zaman ya. KUHP memang tahun 81, tapi perkembangan zaman sekarang memang belum bisa ditangkap juga oleh KUHP ya. Misalnya terkait dengan barang bukti yang berasal dari sistem elektronik gitu. Kami menangani beberapa kasus kriminalisasi yang mana sistem elektronik sebagai alat bukti atau perangkat barang elektronik yang juga kemudian disita dan digeledah itu tidak diketahui batasannya. Perbuatannya begal atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tapi HP disita, kemudian digeledah dalamnya. Kita nggak tahu batasan-batasan apa gitu. Dan ini kan kalau dalam KUHP prinsip non self incrimination ini dilanggar gitu ya. Orang kan sederhananya kesalahan itu kan nggak dicari dia, tapi ditemukan gitu. Ini problemnya terjadi gitu. Kesalahannya apa, tapi kemudian dengan barang-barang bukti elektronik itu dia bisa mendeterminasi gitu, mendorong adanya kesalahan-kesalahan lain yang dicari. Ini yang kemudian dalam praktik disebut kriminalisasi. Paling dari sekian banyak hal itu mengerucut ketiga hal itu ya, jaminan terhadap hak tersangka, terdakwa yang dijamin dalam berbagai ketentuan atau instrumen hukum dan HAM internasional maupun nasional itu belum diinkorporasikan secara memadai. Kedua, soal pengawasan dan akuntabilitas. Yang ketiga, soal KUHP belum mampu secara memadai menangkap perkembangan zaman. Mungkin itu. Oke, terima kasih Fadil. Tadi saya sudah menangkap beberapa isu krusial ya dalam RKUHP ini. Bagaimana KUHP sekarang itu tadi ya, yang terakhir itu belum mampu menangkap adanya disrupsi teknologi gitu kan, perkembangan kejahatan dalam ruang digital seperti itu. Nah, juga pengalaman keseharian ya, realitas yang dialami oleh para pengacara publik di LBH Jakarta itu sendiri yang paling tidak mengerucutkan beberapa persoalan dalam KUHP sekarang seperti itu. Nah, mungkin saya akan bergeser ke Mas Ir gitu. Mungkin sebagai organisasi advokat juga tentunya memiliki banyak catatan gitu, temuan-temuan hambatan profesi advokat itu dalam melakukan kerja bantuan hukum, kemudian juga menemukan mungkin juga masalah dalam KUHP itu saat ini tuh apa gitu Mas, seperti itu. Gini, kalau bicara hukum acara, sebenarnya kita ada prinsip yang paling mendasar dari hukum acara itu adalah fair trial. Ya. Itu dulu esensi dari hukum acara itu adanya atau diakuinya fair trial, peradilan yang adil, yang fair. Turunan dari fair trial itu diakuinya hak-hak si tersangka.
ya. Jadi penghormatan hak asasi tersangka itu dihargai, dijunjung. Karena prinsip tadi fair trial. Nah, turunan dari diakui hak tersangka itu juga di dalam termasuk equal arm. Artinya harus sama senjatanya. Jangan tangan kosong tambah lawan yang bersenjata. Itu nggak fair. Seperti itu ilustrasinya. Nah, makanya ada hak untuk diberi mendapat bantuan hukum bagi si tersangka supaya equal. Jadi si jaksa yang punya pengetahuan hukum dan pengalaman harus berhadapan juga sama orang yang punya pengetahuan hukum dan pengalaman. Bukan si terdakwanya sendirian menghadapi si jaksa. Itu prinsip equal arm-nya di situ, salah satunya di situ ya. Nah, bukan cuma sebatas dalam kapasitas, termasuk juga dalam sarana. Misalnya aja si jaksa punya bukti dokumen yang cukup, advokat juga atau penasihat hukum juga harus punya bukti yang cukup. Nah, di sini ada masalah nih soal bukti yang cukup. Dalam praktek, nggak jarang penasihat hukum itu baru dapat berkas perkara sesudah dakwaan dibacakan. Ya, bukan sesudah penyidikan selesai dilakukan. Ya, idealnya kan itu bisa diberikan sesudah penyidikannya selesai, jaksa dapat, penasihat hukum dapat. Kenapa? Karena kan yang namanya kita nangani perkara itu yang paling penting adalah pekerjaan utama adalah bikin persiapan. Ya, apalagi persiapan. Jadi nggak pernah seorang advokat itu disarankan duduk di bangku penasihat hukum tanpa persiapan. Nah, persiapan yang baik itu kalau dia memiliki dokumen yang cukup, informasi yang cukup memadai. Nah, di situ satu yang sering kita hadapin adalah masalah turunan berita acara, antara lain ya. Kemudian kita kan perlu juga diskusi atau klien butuh konsultasi, jam kunjungan, ya itu juga harus kalau di KUHP ada dua tuh. Yang satu boleh ada kesempatan menghubungi sesuai waktu yang ditentukan, tapi ada juga yang setiap waktu. Nah, tapi yang efektif yang sering dipakai itu yang waktu tertentu, bukan yang setiap waktu. Seharusnya setiap waktu, sepanjang katakanlah kalau dihitung wajarnya jam kerja misalnya atau hari kerja, ya. Nah, itu nggak jarang ada pembatasan. Misalnya kita dampingin KPK terdakwa atau tersangka yang ditangani KPK, kita mesti pergi dulu tuh ke loket untuk minta surat yang seharusnya nggak perlu, ya, karena kita lagi menjalankan pekerjaan, bukan lagi mau bertamu atau mau silaturahmi, kita lagi jalanin kerjaan. Klien butuh konsultasi, ya kita datang. Atau pada saat kita mendatangi klien kita di tahanan, kita juga bikin istilahnya absensi kan, presensi yang harus kita tanda tangan, nama siapa, datang jam berapa, itu juga harus kita lakukan. Cuman nggak perlu lah kita harus mesti minta izin lagi, harusnya begitu. Nah, lebih parah lagi sebelumnya itu kita kalau datang ke KPK itu jadi kayak tamu, karena penangnya juga tamu, bukan advokat. Padahal kita nggak namu, kalau namu kita nggak urusan sama tahanan, kita urusannya sama orang KPK, ya kan? Karena kita mau ketemu klien kita, bukan mau jadi tamu, mau kerja. Nah, itu alhamdulillah udah diubah, ya, udah diubah. Nah, tinggal yang kunjungan itu harusnya nggak ada pembatasan. Anytime kita mau klien butuh konsultasi, kita bisa datang, ya. Masalahnya lebih repot aja kita kan, mesti ke Kuningan dulu. Kalau tahanannya ada di Sunter atau ada di tempat lain, ya jalan lagi. Jakarta tahu sendiri macetnya kayak apa. Gitu. Jadi masalah kunjungan, masalah berkas, kemudian yang paling penting sebetulnya dimasalahkan itu sama kita advokat itu status. Kalau menurut undang-undang advokat diakui sebagai penegak hukum. Menurut saya ini sih lip service ya, cuman ada bagus di kalimat itu aja, tapi faktanya enggak. Karena yang terjadi di lapangan, kita ini bagian partikelirnya, bukan dianggap bagian dari negara, ya. Tidak sistem. Seperti dalam sistem, tapi bukan bagian negara. Artinya gini,
polisi itu negara, jaksa negara, kehakiman negara, ya. Nah mereka kalau zaman Orde Baru itu ada namanya Makejapol. Jadi kompak nih bertiga, mulai dari penyidikan, jaksa, Makejapolnya udah bubar, tapi mentalnya masih sama. Organisasinya aja yang bubar, tapi karakter kerjanya masih sama. Apalagi di KUHP ngaturnya gitu kan, mulai dari penyidik naik ke penuntutan naik ke pengadilan. Emphasize-nya itu ada di penyidik, ya. Dan nggak jarang jaksa tinggal ngikut aja apa kata penyidik, hakim tinggal mutus aja apa kata jaksa. Dipraktekin seperti itu, ya. Ada 1-2 hakim yang baik, yang artinya yang berpikiran kritis, nggak terima begitu aja. Tapi nggak jarang yang merujuknya pada BAP, bukan apa yang terjadi di sidang, ya. Nggak jarang hakim memutus satu perkara cuman merujuk BAP, bukan merujuk apa yang terjadi di sidang. Nah, jadi itu konteks tadi, status tadi, harusnya penasihat hukum juga dianggap bagian dari negara, bukan swasta. Memang advokat itu hadir atas dasar surat kuasa dari si tersangka atau terdakwa. Itu license untuk bisa masuk ke pengadilannya, surat kuasa mewakili si terdakwa. Tapi kalau lihat dari sistem hukum acara, kan tadi fair play, fair trial, ya. Dari fair trial itu diakui bahwa fungsi kita tuh nggak beda dengan jaksa, cuman perannya yang beda, fungsinya sama. Sama-sama mengungkap kebenaran, sama-sama menemukan kebenaran material. Nanti hakim tinggal mutus. Nah, tapi karena posisinya satu dianggap negara, ini orang kita, yang satu lagi ini swasta, bukan orang kita, jadi udah ada prejudice, ya. Itu yang bikin kadang-kadang kita temukan di lapangan, hakim sudah mengamini apa kata jaksa, bahkan sebelum sidang. Kalau di KUHP kan disebut hakim memutus berdasarkan keyakinan yang diyakini diperoleh berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Buat saya ya sebagai praktisi, kalau kita rujuknya keyakinan hakim, udah kalah duluan. Kenapa? Hakim udah yakin kadang-kadang, nggak jarang hakim sudah yakin sebelum perkaranya diputus. Itu bisa dilihat dari nanya saksi. Kalau nggak sesuai namanya saksinya bohong. Kemudian ditekan. Ditekannya caranya ngakunya balik lagi ke BAP. Seperti itu. Ya. Kenapa? Tadi karena prejudice ini partikulir swasta. Bukan bagian dari kita. Kalau dilihatnya ini bagian dari negara karena untuk menegakkan pengadilan yang fair, ya. Pasti secara psikologis treatmentnya beda. Gitu. Ya. Jadi satu itu tadi. Kita berusaha di KUHP ini ada semacam pengakuan bahwa kita ini bagian dari negara dengan peran fungsi yang beda. Bukan seperti yang sekarang, swasta. Yang negara itu yang namanya penegak hukum, ya jaksa, polisi, penyidik, penuntut umum, hakim. Yang ini walaupun ada di dalam sistem, bukan bagian dari negara. Terpisah. Karena dasarnya dia tadi bekerja atas dasar kepentingan si terdakwa. Surat kuasa. Itu dasar surat kuasa, tapi status harusnya menjadi bagian dari negara juga. Terus payung hukumnya di mana? Ya, kita ini officer of the court. Ya, advokat itu officer of the court. Bagian dari kekuasaan kehakiman. Nah, kalau itu diakui kemudian dilembagakan dalam KUHP, mungkin yang nggak beres kemarin kita alami bisa dikurangin atau bisa dihilangin. Seperti itu. Kalau diakui sebagai officer of the court, fungsinya sama-sama ingin mengungkap kebenaran dengan fungsi dan peran yang beda. Itu yang pertama yang mesti kita pahami, bahwa dengan ada diakuinya pengadilan terus fair, kemudian si terdakwa dikasih hak-haknya, dihormati hak-haknya, dan itu diwakili kepentingannya oleh advokat yang merupakan bagian dari negara. Harusnya itu bukan terpisah. Ya. Selama ini itu terpisah, bukan orang kita. Gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian ketika kerja ya ada pembatasan-pembatasan. Nah, apalagi kalau sekarang ini, kalau lihat KUHP yang baru, itu penghormatan terhadap
penyelenggara negara sangat tinggi. Nggak boleh ngomong salah, ntar dianggap menghina, penjara urusannya. Ya. Sementara abuse of power itu sangat minim sanksinya kita lihat. Ya. Penyalahgunaan kewenangan itu sangat kecil sedikit sekali aturannya. Sementara yang kita alami di lapangan nggak jarang banyak penyalahgunaan kewenangan di situ. Ya. Terutama yang berkaitannya upaya-upaya koersif gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, kalau concern kita adalah tadi status pengakuan bahwa advokat itu bagian dari negara dalam sistem peradilan pidana. Bagian dari negara, payung hukumnya adalah kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung. Ya, jadi bukan dianggap sebagai partikulir orang yang terpisah sendiri, sama nasibnya sama seperti si terdakwa. Kalau korban kan sudah diwakili itu negara, ya, mulai dari penyidikan sampai hakim. Nah, si pelaku harusnya juga sudah diwakili oleh si penasihat hukum. Tapi ini bukan bagian yang terpisah, bagian dari negara juga. Gitu. Itu yang satu yang kita pengen dorong pemahaman bahwa ini fair trial, posisi kita advokat sama jaksa itu sama-sama bagian dari negara. Bukan yang satu bagian dari negara yang advokat partikulir, bukan gitu. Ya. Karena ada pengakuan itu, maka apa yang dipunya jaksa kita punya, misalnya soal bukti yang ada di jaksa ya kita juga punya, bukannya disunat. Kan nggak jarang kita terima berkas udah disunat. Ada yang kita nggak terima, gitu. Belum lagi soal persiapan, jaksa udah nyiapin tuh dari penyidikan, dia udah tahu perkaranya mau bagaimana, bisik lagi sama hakim sudah yakin, tinggal kita belagak orang paling belakangan dapat informasi, mesti ngeyakinin hakim, mesti pasti kalah. Jadi saya selalu bilang, kalau saya bikin PKP, selalu bilang sama teman-teman itu, kalau kalian nanganin perkara pidana, jangan targetnya meyakinin hakim, pasti kamu kalah. Targetnya apa bang? Targetnya mengubah keyakinan hakim. Karena hakim sama jaksa dalam beberapa kasus sama aja, malah bisa dianggap lebih jaksa hakim daripada jaksanya. Iya, ketika jaksa salah nanya, yang betulin hakim itu bisa kejadian. Dan kalau saksinya nggak sesuai dengan apa yang mau didengar, bohong namanya. Padahal itu yang diterangin, dia yang dialamin. Gitu. Ya. Jadi, kalau kita ngelihatnya lebih ke masalah sistemik sama yang masalah kulturnya itu. Ya, terutama kultur feodal yang namanya aparat negara udah pasti benar, di luar itu salah. Itu penyakit yang paling kronis itu adalah aparat negara udah pasti benar. Makanya harus dijaga betul kehormatan. Padahal yang oknum yang abuse of power juga sedikit. Gitu. Misalnya contoh, pra-peradilan. Pra-peradilan itu kan menguji keabsahan soal penahanan, penangkapan, penggeledahan gitu ya. Ada nggak yang ketika pra-peradilannya dikabulkan, kemudian ada tindakan terhadap penegak hukum yang dianggap salah melakukan penahanan? Salah penahanan itu namanya arbitrary arrest, arbitrary detention, penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan. Ada nggak sanksi terhadap petugas? Nggak ada. Yang ada cuma administratif. Administrasinya apa? Ya suratnya dibetulin, sidik lagi, ulang. Tapi terhadap aparat yang salah melakukan penahanan, yang sewenang-wenang melakukan penahanan, nggak ada sanksinya. Itu artinya harusnya kan ngelihatnya fair juga. Jangan cuma penekanannya pada kewenangan, kemudian minta penghormatan setinggi-tingginya, tapi penyimpangan dimaklumi. Sebatas jadi hukum administrasi, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas Irba tadi ya, soal berbicara soal prinsip fundamental yang harus terejawantahkan dalam KUHAP ya. Dan kondisi faktualnya ternyata memang perlakuan yang berbeda itu masih ada gitu kan. Dan ini mungkin sedikit lagi mungkin ya bertanya, kondisi faktual atau situasi sekarang dengan dulu mungkin pengalaman Mas Ir ketika belum ada undang-undang bantuan hukum, apakah sama saja ataupun kondisinya seperti apa Mas Ir? Oh, itu kan cuma beda di personnya ya. Karena kan bedanya kalau bantuan hukum nggak harus advokat. Kalau undang-undang advokat ya di luar advokat, orang ngaku-ngaku advokat bisa dipidana, kira-kira gitu. Jadi undang-undang bantuan hukum cuma membuka akses untuk orang yang melakukan aktivisme di bidang hukum tapi nggak punya license, kebetulan perkaranya sederhana dan dia kan juga bisa sidang juga sebetulnya.
Harusnya kalau merujuk ke undang-undang advokat. Jadi sebatas kerja-kerja misalnya aja seperti mediasi masih bisa. Tapi Litigasi. kalau melakukan litigasi perkara sebagaimana advokat itu nanti berbenturan sama undang-undang advokat gitu. Jadi ada batasannya bantuan hukum sampai mana. Jadi nggak bisa nanti bisa hidup lagi zamannya pokrol. Ya, kita juga nggak mau orang ditangani asal-asalan masalah menerima keadilan karena dia nggak mampu jadi terimanya yang asal-asalan kan ya juga harus juga advokat karena advokat juga punya kewajiban melakukan perkara-perkara pro bono gitu. Jadi tetap ada batasannya. Makanya nggak terlalu efektif undang-undang bantuan hukum karena advokatnya keberatan. Kita nggak mau publik dilayani orang yang kapasitasnya kurang gitu. Oke, terima kasih Mas Ir. Mungkin bergeser ke Mbak Tita gitu. ICGR juga sudah kemarin menerbitkan audit KUHAP ya. Mungkin Mbak Tita juga bisa berbagi pengalaman ataupun membicarakan temuan-temuan isu krusial dalam KUHAP seperti itu. Mungkin silahkan Mbak Tita. Ya, ada beberapa poin masalah besar ya sebetulnya dalam riset audit KUHAP. Tadi sebetulnya sudah disampaikan banyak dan juga rinci lah sama Pak Ir dan juga Mas Fadil. Intinya beberapa isu misalnya yang paling utama tentu soal kewenangan upaya paksa yang besar ya. Tadi udah disebutkan juga gitu bahwa masih sangat lemah sekali akuntabilitas kita terutama dalam proses pra persidangan. Sebelum persidangan kita hanya punya pra peradilan yang tadi juga udah disampaikan Pak Ir itu juga nggak efektif gitu, hanya post factum dan nggak ada konsekuensi. Nah ini yang sebetulnya yang penting begitu, bagaimana kita bisa memperkenalkan judicial scrutiny, sistem pengawasan oleh pengadilan yang lebih efektif dan melihat temuan-temuan pelanggaran hukum acara itu secara substantif. Jadi nggak cuma dilihat dari sekedar masalah administratif persuratan begitu ya, tapi lebih melihat apakah ada pelanggaran hukum acara di situ, apakah ada syarat-syarat penahanan misalnya yang nggak relevan, yang nggak lagi memenuhi dan kemudian ada konsekuensi untuk dikeluarkan dari tahanan misalnya, kemudian apakah ada akibat-akibat dari upaya paksa misalnya tidak sah, penyitaan atau penggeledahan yang kemudian berdampak atau berkonsekuensi sampai dikecualikan buktinya misalnya di persidangan. Nah yang model-model pengawasan yang seperti itu kan masih belum efektif ya, dan belum ada sebetulnya di dalam praktek yang kita lihat sehari-hari juga, dan kemudian itu juga diperberat juga dengan masalah kewenangan aparat penegak hukum kita, terutama polisi yang semakin hari semakin kesini semakin besar gitu. Kita tahu di Undang-Undang Narkotika ada hukum acara sendiri mengatur soal teknik investigasi, bisa mengambil sampel tubuh, bagian tubuh rongga badan seseorang yang itu nggak pakai izin dari pengadilan, nggak pakai izin dari institusi atau otoritas lain selain kepolisian gitu misalnya. Itu kan yang sangat bahaya sebetulnya dalam konteks akuntabilitas, jadinya nggak ada akuntabilitas dan juga pengawasan yang meaningful yang bisa dilihat dari proses upaya paksa itu. Padahal itu sangat krusial sekali misalnya dalam menentukan nanti sistem pembuktiannya seperti apa dan kemudian berdampak sampai ke pengadilan gitu misalnya. Nah, jadi itu yang pertama isu, bagaimana kita bisa menghadirkan kontrol yang efektif terhadap upaya paksa, terutama dalam tahapan sebelum persidangan gitu. Kemudian isu yang selanjutnya tentu tadi disebutkan juga soal hak tersangka dan terdakwa. Di dalam KUHAP kita juga kita harus akui itu masih sangat minim gitu ya, meskipun memang kalau kita bandingkan sama HR di KUHAP udah diatur tuh list hak tersangka terdakwa di pasal 50-an, kemudian beberapa yang itu mungkin belum diatur secara rigid sebelum ada KUHAP gitu misalnya. Tapi dalam praktek ternyata implementasinya tidak seindah yang ada di buku gitu ya, karena cara mengaturnya dan juga desain KUHAP kita dalam memberikan jaminan itu juga nggak sampai di level yang itu bisa diakses secara efektif oleh tersangka terdakwa. Termasuk tadi salah satu hambatannya adalah advokat, penasihat hukum yang mana itu juga memegang peran penting dalam memastikan tersangka terdakwa ini bisa mengakses hak-haknya gitu. Contoh tadi hak untuk misalnya mendapatkan pembelaan, mempersiapkan pembelaan, itu kan kalau nggak ada pendampingan yang efektif dari penasihat hukum dia nggak bisa mengakses hak itu gitu. Termasuk hak-hak dia yang lain gitu, ketemu dokter misalnya, dia juga butuh diperiksa dan segala macam. Kalau dia nggak punya akses
untuk ke penasihat hukumnya misalnya, kemudian bisa memintakan untuk bisa diperiksa dan segala macam. Yang itu yang bisa berargu kan si penasihat hukumnya ya, yang membantu untuk bisa mengakses hak-hak tersangka terdakwa yang ada di atas buku itu adalah si penasihat hukumnya. Makanya kenapa itu juga sangat penting sebetulnya, bagaimana peran penasihat hukum ini dalam memastikan implementasi dan pemenuhan hak tersangka terdakwa itu sangat krusial di sini gitu, karena tersangka terdakwa nggak bisa mengakses itu dengan dirinya sendiri, apalagi kalau dia ditahan gitu ya, agak susah. Itu pasti makanya ke depan yang ICJR juga dorong adalah pendampingan penasihat hukum itu kita wajibkan untuk semua kasus gitu, beda sama konteks hari ini gitu ya, yang diwajibkan misalnya yang mendapatkan diancam ya 5 tahun lebih gitu. Menurut kami ke depan enggak semua orang yang berhadapan dengan hukum itu wajib dinampilkan penasihat hukum. Urusan nanti dia mau melepaskan segala macam itu nanti kita perlu atur juga misalnya prosedurnya, tapi secara default itu kami rasa untuk isu soal bagaimana kita bisa memastikan pemenuhan hak tersangka terdakwa dengan efektif adalah dengan memastikan ada peran penasihat hukum yang bisa mendampingi dia, dan kadang-kadang kan dia kan nggak tahu hak-haknya ya, kalau nggak ada ya kita nggak mungkin bisa berharap jaksa atau hakim untuk ini ya, dan inilah peran penasihat hukum juga penting di situ. Kemudian isu yang lainnya tadi juga terkait sama pembuktian ya, sistem pembuktian kita tadi juga sudah disampaikan bahwa ada dua alat bukti dan juga keyakinan hakim, yang ini menurut kami di dalam riset juga agak agak bermasalah, udah sangat bermasalah gitu, karena yang menjadi isu adalah yang penting ada dua alat bukti gitu ya, dua pieces alat buktinya, kemudian ada keyakinan hukum, maka itu menjadi terbukti melakukan tindak pidana gitu. Tapi yang menjadi isu adalah relevansinya. Misalnya ini banyak sekali, mungkin kalau misalnya teman-teman juga mengikuti kasusnya Mirna Eskopi Cyanida itu ya, itu kan menjadi isu sebetulnya, bagaimana relevansi bukti gitu yang dihadirkan dalam persidangan sebetulnya nggak serelevan itu untuk bisa mempidana seseorang sampai dinyatakan untuk terbukti bersalah gitu. Nah, ini yang kita lihat sebetulnya masalahnya ada di dalam bagaimana sistem pembuktian kita juga diatur dalam KUHP itu tidak memperhatikan kepentingan relevansi ini. Bagaimana relevansi alat bukti itu dipertimbangkan dengan indikator-indikator dan ukuran-ukuran yang rasional gitu, yang masuk logika. Nah, itu masih belum dirumuskan dengan baik lah di dalam KUHP kita. Nah, untuk itu sistem pembuktian itu juga penting untuk dilihat lagi, si list bukti gitu ya yang ada di dalam 183 KUHP, yang itu juga udah diperluas gitu ya di beberapa undang-undang, ada undang ITE dan segala macam. Itu juga penting untuk kita pertimbangkan, termasuk tadi soal bagaimana kita memastikan satu relevansi bukti, dan juga sekarang berkembang ada bukti elektronik gitu. Bagaimana kita memastikan chain of custody-nya juga jalan gitu. Dan KUHP kita kan nggak diatur ya bagaimana mulai dari alat bukti elektronik itu diambil, kemudian maintain keabsahan dan segala macamnya. Nah, ini yang menjadi masalah yang kita juga masih belum punya, dan itu relevan tadi disampaikan oleh Mas Fadil. KUHP kita udah ketinggalan zaman sekali gitu, yang belum bisa mengatur sampai di level itu yang sekarang sudah dibutuhkan sebetulnya. Nah, isu yang terakhir sebetulnya soal korban ya, yang mungkin jarang sekali itu juga dibahas gitu ya ketika kita diskusi soal KUHP, bahwa orientasi KUHP kita memposisikan korban itu bukan punya peranan yang sentral di dalam peradilan pidana gitu. Padahal salah satu tujuan kita untuk ada hukum acara pidana diatur di dalam undang-undang, diatur di dalam sebuah sistem adalah memastikan keadilan itu juga nggak hanya untuk tersangka terdakwa, tapi juga untuk korban gitu ya. Dan dalam praktek selama ini yang kita temukan, ICJR menemukan banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam sistem yang itu akhirnya merugikan korban gitu. Misalnya soal pendampingan korban, kemudian hak-hak korban yang itu juga nggak diatur secara komprehensif begitu ya, ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tapi itu juga akhirnya nggak nyambung juga nih sama yang ada di dalam KUHP kalau kita lihat ya sebagai sebuah sistem gitu, yang mana misalnya dari awal korban kan juga dimintai keterangan oleh penyidik, kemudian dari awal bagaimana dia ditreat, kemudian bagaimana standar-standar apa yang itu harus dipenuhi oleh penyidik ketika dia menghadapi korban gitu misalnya ya. Perspektif itu yang kita kami rasa di dalam KUHP itu juga masih belum ada gitu, belum tercermin, dan itu perlu untuk diperbarui gitu ya. Selain itu juga soal mekanisme pemenuhan hak-hak korban yang lain gitu, dalam konteks restitusi, kompensasi dan segala macam yang ganti kerugian lah ya dalam secara konsep besarnya, yang itu
antara satu undang-undang dan undang-undang yang lain juga beberapa banyak yang nggak sinkron gitu, dan akhirnya yang dirugikan di sini adalah si korbannya gitu. Dia akhirnya susah untuk bisa dapat akses dan mendapatkan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian dan kompensasi, atau mungkin nggak secara imaterial ya, tapi mungkin ada korban-korban lain yang juga membutuhkan support yang imaterial gitu, dan ini yang sepertinya juga perlu untuk kita selaraskan, kita atur ulang kembali dan kita komprehensifkan dalam KUHAP kita ke depan sih, supaya itu bisa menjadi sebuah sistem yang bisa jalan untuk semua pihak gitu, dan semua stakeholders yang ada di sini. Oke, terima kasih Mbak Eftita. Ternyata cukup lumayan banyak tadi ya isu krusial yang memang muncul dalam KUHAP yang hari ini berlaku gitu. Dan ini sudah bisa menjadi alasan bahwa ya KUHAP ini harus segera dilakukan revisi seperti itu. Nah, berbicara revisi KUHAP, mungkin teman-teman ICJR sudah melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan gitu. Mungkin Mbak Eftita bisa ceritakan pengalaman ICJR dalam melakukan advokasi RKUHAP ini. Ya, ICJR tahun 2022 kami berangkat dari riset, jadi untuk perumusan kebijakan pembaruan RKUHAP ke depan, apa sih yang akan kita dorong misalnya dalam draft RUU KUHAP yang ke depan yang secara ideal kita inginkan. Nah, untuk itu kita beberapa tahun kemarin kita riset dulu di audit KUHAP, dan alhamdulillah sudah launching, kita sudah kunci beberapa isu-isu penting yang harapannya tentu itu juga masih banyak isu-isu lain yang dengan tadi diceritakan oleh para narasumber ya, mungkin nggak masuk juga di dalam audit KUHAP, yang itu kita juga bisa harapkan bisa tetap dimasukkan nanti ke dalam draft RUU KUHAP ke depan. Dan sekarang kebetulan di CJR kami sedang bersama-sama juga dengan dua lembaga lain, ada IJRS sama LAIP. Kami sedang menyusun draft RUU KUHAP versi masyarakat sipil, yang ini harapannya tentu akan menjadi dokumen agenda advokasi kita bersama ke depan gitu ya. Inisiasi yang dilakukan oleh ICJR, IJRS, dan LAIP ini untuk kemudian kita ke depan bersama-sama juga dengan masyarakat sipil yang lain, kita bisa dorong ke DPR supaya bisa diubah, mulai proses perubahan KUHAP gitu, dan kita nggak lagi bergantung pada hukum acara yang dibuat oleh institusi masing-masing ya, yang sekarang juga trennya berkembang kan, ada polisi bikin perkap sendiri, jaksa bikin perkap sendiri, Mahkamah Agung bikin perma sendiri. Jadi kita berharap dengan kita punya KUHAP yang baru, kita bisa punya kesatuan hukum acara pidana yang lebih baik lagi dan lebih komprehensif lagi ke depan. Dan untuk itu sih kita berharap tentu nggak bisa hanya satu dua lembaga yang mendorong ini ya, kita juga butuh dukungan juga terutama dari masyarakat sipil, kemudian dari organisasi advokat yang itu juga punya peranan dan juga kewenangan yang itu juga penting gitu, yang bisa kita dorong di dalam KUHAP kita ke depan. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang pasti kita harus sama-sama gandeng, dan tentu masyarakat secara umum ya, karena KUHAP ini adalah benteng yang kita punya sebagai masyarakat sipil gitu ya, ketika kita berhadapan dengan aparat penegak hukum gitu, apa yang bisa membatasi kewenangan APH itu semua dari KUHAP gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan hakim, ketika kita berhadapan dengan polisi terutama di lapangan gitu, yang bisa menjadi power kita adalah si KUHAP ini gitu. Jadi polisi, hakim, jaksa, aparat penegak hukum, mereka nggak punya kewenangan atas kita selain yang dituliskan di dalam KUHAP gitu. Jadi ini betapa pentingnya buat teman-teman juga masyarakat umum gitu ya, untuk kita sama-sama mengawal soal perubahan KUHAP ini ke depan. Oke, terima kasih Mbak Tita. Mungkin LBH Jakarta sendiri terhadap isu KUHAP ini sudah melakukan kerja-kerja advokasi apa, Mas Fadil? Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan di awal gitu ya, memang upaya atau ikhtiar mendorong pembaruan KUHAP ini sudah dari generasi ke generasi gitu, banyak yang sudah dilakukan baik oleh LBH Jakarta maupun bersama dengan jaringan masyarakat sipil gitu ya. Dulu mungkin kritik-kritik terhadap KUHAP sudah disampaikan sejak pendahulu-pendahulu saya gitu di LBH gitu ya. Kemudian tahun 2015 dari 2016 kita juga pernah bahkan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya, pernah melakukan uji material terhadap pasal 109 KUHAP. Ada beberapa pasal 14 dan 109 KUHAP yang kemudian, dan 139 juga yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat gitu ya, sepanjang dimaknai penyidik punya kewajiban untuk
menyampaikan surat perintah dimulainya penyidikan ya, karena selama ini kan praktik-praktik kriminalisasi berjalan tanpa kontrol gitu. Nah, itu juga bagian dari ikhtiar itu. Dan kemudian sejak draft pertama 2012-2014 Mbak Tita ya, itu juga sudah banyak upaya yang dilakukan, termasuk membuat rancangan ataupun daftar inventarisasi masalah gitu, atau DIM versi masyarakat sipil, yang merupakan kritik serta masukan ya terhadap KUHP. Dan memang hal-hal itu baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama-sama, ini bagian tidak terpisahkan dari upaya kita untuk mendorong adanya pembaruan hukum acara pidana gitu ya, termasuk yang mewujud dalam bentuk KUHP gitu. Dan tantangannya sampai saat ini juga semakin banyak dan semakin kompleks, terlebih kalau kita bisa bicara soal KUHP dan berbagai riwayat politik hukumnya, itu kan tarik-menarik kepentingan, kemudian sektor atau bahasanya sub-sub dalam sistem peradilan pidana banyak gitu ya, kepentingan polisi begini, kepentingan jaksa begini, kepentingan hakim begini, atau lembaga-lembaga lain yang juga punya kaitan ya dengan sistem peradilan pidana, sehingga penguatan terhadap jejaring masyarakat sipil dan perluasan terhadapnya gitu, termasuk pelibatan organisasi advokat dan penguatan komunitas korban yang pernah mendapatkan berbagai peristiwa yang tidak mengenakan karena KUHP diimplementasikan secara serampangan atau bahkan melanggar KUHP. Itu juga menjadi suatu hal yang penting. Jadi KUHP bukan cuma punya Pradi atau LBH Jakarta maupun SCGR gitu. KUHP adalah suatu regulasi yang secara langsung maupun tidak langsung, cepat atau lambat, punya irisan dengan hidup dan kehidupan kita gitu. Jadi memang kita penting untuk mendorong adanya pembaruan KUHP secara bersama gitu, secara berjejaring. Jadi memang sudah banyak yang dilakukan dan harapan kita ke depan memang ini dilakukan lebih intens dan lebih berjaring. Oke, terima kasih Mas Fadil. Mungkin balik lagi ke Mas Ir. Selain tadi alasan untuk menguatkan kedudukan advokat itu sendiri dalam sistem peradilan pidana, mungkin alasan apa lagi yang membuat bahwa KUHP ini urgent untuk dilakukan revisi? Iya, tadi KUHP kan itu ngatur beracara, aturan cara main ya, mengatur tentang cara bermainnya. Nah, selain tadi yang saya sebutkan, ada juga masalah juga soal cara bermain. Misalnya gini, tadi disebut SPDP, dimulainya penyidikan. Nah, kita ngelihat pengawasan atau supervisi atas penyidikan itu nggak bisa cuma diserahkan kepada penyidik sendiri atau atasannya penyidik. Harus ada intervensi dari kejaksaan. Kan aneh, jaksa yang bikin dakwaan, tapi sangkaan, bukti-bukti yang kerjain si penyidik tanpa ada campur tangan si jaksa sebagai penuntut umum. Harusnya kan ketika dimulai penyidikan, ada pemberitaan dimulai, jaksa sudah mulai aktif ikut mensupervisi, bukannya terima jadi, ini kurang kerjain lagi. Postman, ya? Kan yang sekarang begitu, ya. Jaksa tinggal nunggu apa yang dikerjain penyidik, kemudian dikasih berkasnya, oke, lanjut kasih orangnya, tersangkanya. Harusnya nggak gitu. Begitu SPDP dia tahu, nah dia aktif mensupervisi penyidikannya. Bukannya terima barang jadi, tinggal oke apa nggak oke, kasih masukan. Nggak gitu. Harus ikut aktif mensupervisi. Nah itu harusnya salah satu bagian dari perbaikan. Nggak diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Ya, jadi karena dia yang membuat dakwaan, maka dia tahu persis bukti apa yang harus dimiliki. Nah itu minta tolong si polisi yang melakukan penyidikan, gitu loh. Bukan terima jadi. Nah kebetulan si polisi sekarang banyak yang esa, tapi nggak berarti karena dia esa kemudian bisa ngerjain apa-apa di luar supervisi jaksa. Nggak harus karena dia esa. Tapi pekerjaannya jelas, fungsinya itu melakukan penyidikan, menemukan orang yang harus dimintai tanggung jawab. Nah kalau sekarang ada enggak, kita lapor polisi yang nentuin ini pasalnya sekian, ya kan? Nanti dia cari buktinya, lapor ke jaksa. Jaksa bilang oke, mana orangnya? Nggak oke, coba cariin. Itu pasif, nggak akan maksimal. Artinya yang
akan lebih baik kalau si penyidiknya itu juga mendapat supervisi secara aktif ya, bukan pasif dari jaksa penuntut umum. Itu satu. Kedua juga ada masalah PK. Itu kan udah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang udah nggak sesuai juga dengan kondisi sekarang yang diatur KUHP. Oke. Kemudian ada juga masalah peradilan di mana orang ditetapkan jadi tersangka. Di KUHP nggak ada. Tapi kan putusan pengadilan sudah ada. Nah itu juga mesti diakomodir. Kemudian ada lagi kecenderungan retroaktif justice. Masing-masing instansi bikin kebijakan sendiri-sendiri. Nah itu harusnya diakomodir juga di KUHP. Itu perkembangan yang ada sekarang. Jadi itu kenapa KUHP itu perlu direvisi. Karena ada perkembangan-perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan KUHP yang ada sekarang. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Mas Ir. Mungkin kita sudah sampai pada penghujung podcast kita sore hari ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir kepada masing-masing narasumber. Sekaligus juga mungkin saya menutup podcast ini. Sampai jumpa di pertemuan podcast berikutnya. Mungkin pertanyaan terakhir ini adalah tantangan apa yang akan dihadapi oleh masyarakat sipil dalam melakukan advokasi RKUHP ini, dan kemudian saran dari masing-masing narasumber terhadap tantangan tersebut apa? Mungkin dimulai dari siapa dulu? Mbak Tita, silakan. Oke. Kalau dari kami dari ICJR, mungkin yang pertama dari masyarakat sendiri ya sebetulnya, karena banyak sekali asumsi-asumsi yang di masyarakat itu mikirnya kita nggak perlu terlibat atau nggak perlu aware sama KUHP karena oh ya udah yang penting saya jadi orang baik aja, nggak akan ketemu sama APH gitu. Padahal faktanya LBH Jakarta juga sering ketemu banyak orang salah tangkap gitu, yang itu juga menjadi nggak relevan argumennya gitu loh soal itu, karena banyak sekali korban-korban yang juga akhirnya berhadapan dengan aparat penegak hukum yang dia sebetulnya juga bukan orang yang di pikiran kita orang yang jahat atau orang yang apa ya, tapi memang karena dalam situasi-situasi tertentu yang kita dengan adanya kewenangan negara yang begitu besar dalam mengatur soal hukum pidana, kemudian banyak sekali akhirnya kriminalisasi atau mungkin situasi lain akhirnya menempatkan kita yang kita rasa kita juga bukan orang, kita rasa kita udah baik gitu, kita udah jadi orang baik, tapi tetap aja kita akan ketemu sama APH gitu, dan akhirnya isu atau asumsi itu menjadi nggak relevan lagi gitu. Jadi mungkin yang pertama tantangannya itu ya dari masyarakat, untuk kita bisa masyarakat sendiri ya, kita ini gitu, untuk bisa mulai aware sama hak-hak kita ketika kita berhadapan dengan aparat penegak hukum, kemudian apa yang bisa kita lakukan dan kemana kita harus cari bantuan gitu, cari pendampingan hukum, penasihat hukum, dan itu mungkin yang paling penting sih, dan itu diatur di dalam KUHP ini gitu. Jadi kenapa ini jadi sangat penting untuk kita masyarakat biasa gitu ya, masyarakat sipil untuk bisa tahu atau aware isu soal KUHP. Kemudian yang kedua tentu dari segi advokasi kebijakan ya, karena ICJR juga kami bergerak dalam kerja advokasi kebijakan, dan banyak sekali tantangan yang kita tahu ya, karena KUHP ini adalah power struggle, banyak mengatur kewenangan, tentu ada tarikan dari sana sini gitu ya, lembaga-lembaga yang nggak ingin kewenangannya dikurangin, kemudian ingin menambah kewenangan dan sebagainya. Jadi ini adalah menjadi tantangan sendiri gitu ketika nanti kita mulai aktif untuk mengadvokasikan ini di dalam konteks kebijakan di DPR dengan pemerintah gitu, dan juga dengan aparat-aparat penegak hukum ya, terutama kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, atau organisasi advokat yang mereka punya stakeholder yang punya kepentingan atau ya pemangku kepentingan utama lah di dalam KUHP ini. Mungkin itu sih tantangannya ya. Oke. Mungkin Mas Ir, silahkan. Iya, saya setuju sama Tita. Tantangan terbesar itu ego sektoral. Betul. Ya, tantangan kita ketika melakukan perubahan itu ego sektoral. Misalnya aja sekarang kan kita punya LPSK, waktu di KUHP dibikin nggak ada LPSK. Nah, relevansinya LPSK dalam hukum acara apa? Harus diatur juga di situ, kaitannya dengan kepentingan korban. Nah, yang kayak gitu, nah itu pasti kita nanti ada penolakan dari beberapa instansi yang merasa kewenangannya dikurangin, misalnya gitu. Atau ada juga yang dapat dukungan karena tambah besar kewenangannya. Jadi nggak lepas dari ego sektoral, tantangan yang paling besar itu. Mungkin terakhir tadi. Ya.
Ya kurang lebih sama ya, itu tadi ego sektoral, kemudian tarik menarik kepentingan khususnya dalam konteks politik hukum pembaruan KUHP ini yang kemudian menjadi kendala. Kalau kita belajar di beberapa pengalaman sebelumnya kan, tarik menarik kepentingan ini yang kemudian melibas hal-hal yang sifatnya substantif gitu ya, Omnibus Law, Cipta Kerja atau beberapa politik hukum lain yang tidak betul-betul mencerminkan kebutuhan publik gitu ya, kebutuhan masyarakat gitu. Nah ini yang kemudian menjadi masalah gitu. Dan tarik menarik kepentingan ini kan sebenarnya sudah menjadi tidak relevan lagi ketika kita bicara KUHP yang sudah berapa? 45 tahun atau kurang dari itu gitu ya. Misalnya pembaruan KUHP ini kan juga untuk polisi, untuk penyidik. Polisi itu tiap tahun dinyatakan melakukan maladministrasi oleh Ombudsman karena melakukan penyidikan yang tidak sesuai kaidah-kaidah hukum acara atau KUHP. Kemudian dinyatakan Komnas HAM melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran HAM karena penyidikannya dilakukan dengan tidak sesuai kaidah-kaidah hukum acara dan hak asasi manusia. Itu kan karena KUHP yang juga mengakumulasi kewenangan itu semua di polisi. Semua diurus polisi, kemudian koordinasi tadi disampaikan Bang Ir, koordinasi dan supervisinya nggak jelas. Akhirnya beban polisi banyak dan workload-nya kita juga harus katakan juga banyak. Tidak dibarengi dengan anggaran yang memadai juga untuk melakukan penyidikan gitu. Saya nggak tahu jumlah pastinya, tapi yang pasti sedikit jumlah anggaran dalam satu penanganan perkara oleh polisi, dan itu itu merupakan bagian dari banyaknya hal yang harus diurus oleh polisi gitu. Nah, kalau ini kita bisa sama-sama kita ubah arahnya ke arah yang lebih substantif gitu ya, ke arah hukum acara yang mau kita desain sebagai aturan main bersama oleh seluruh penegak hukum dengan jelas, tanpa, kalau kata Bang Luhut Pangaribuan kan bukan lagi to have more ya, tapi to be more gitu kan. Maksudnya kita harus arahkan ini di luar ego sektoral lagi. Arahnya adalah arah pembaruan KUHP yang selama ini polisi terus yang dihantam, jaksa terus yang dihantam oleh publik karena kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam konteks penegakan hukum. Yaitu bukan hanya karena mentalitas, karena wataknya, tapi karena regulasinya membebankan banyak hal kepada institusi tersebut. Jadi memang itu ya tantangan terbesar, sekaligus peluangnya adalah ego sektoral yang sudah tidak relevan lagi, yang harus kita ubah ke itu tadi, ke kesamaan visi untuk mendorong hukum acara yang lebih lebih modern, yang lebih mencerminkan nilai-nilai negara hukum, HAM dan demokrasi gitu sih. Baik, terima kasih banyak untuk kepada narasumber Mas Ir, Mbak Tita, dan Mas Fadil sudah mau berpartisipasi dalam Langit Diponegoro episode kali ini. Terima kasih. Bersama. Oh.